Lu kalau dikasih tahu tuh jangan lupaan apa. Ntar orang suruh misalnya dibilang, bapak lu kecelakaan di gang 3, belok ke kiri 2 kali. Keburu mati duluan gua, katanya begitu. Jadi bangga gitu orang Jadi tua bangga ya, orang tua. Karena saya juga mau anak saya seperti itu. Makanya saya agak pukulin dikit. Welcome to Pikiran Si Boy episode selanjutnya. Hari ini kita akan ngebahas salah satu hal yang menurut kita penting lewat Pikiran Si Boy. Masih bareng Michael George. Oke. Hari ini kita mau bahas apa, Kal? Pendidikan. Pendidikan. Oke. Iya. Kamu mau ngebully saya ya? Enggak. Apakah pendidikan itu berelasi nggak gitu dengan kepintaran seseorang atau gitu dah. Udah ada nih list beberapa pertanyaan kau. Oke, goalsnya mau kemana dulu nih ngobrolnya? Jadi kamu kalau mau numpangin isi kepala saya dari setnya di belakang. Oh iya. Ujungnya tuh mau apa? Baru kita ke depanin nih. Ujungnya intinya Kamu mau apa yang perlu kamu nggak sih capai? pendidikan Buat apa? untuk sukses? Sukses lagi. Apa sih sukses? Saya juga nyari ya sukses itu apa. Ya kan bahasa anak sekarang gitu kok biasa. Oke, berarti lewat Pikiran Si Boy kita ngomongin pendidikan. Jadi Saya- menurut Koko nih, masuk pertanyaan pertama, apakah kuliah sepenting itu di kehidupan nyata? Oke. Ngobrolnya adalah kita lewat Pikiran Si Boy biasa ya. Saya nggak bisa ngejawab Iya atau enggak gitu ya? iya atau enggak. Segala sesuatu itu menurut saya tentatif. Lihat dari aspek yang mana. Saya SMA aja udah kayak disuit, Pak. Disuit. Disuit. Kalau saya nggak masuk negeri, saya nggak sekolah kayaknya. Emang iya? Karena nggak ada duitnya. Oh iya. Kebetulan uangnya nggak ada, jadi optimis banget harus masuk negeri. Tapi pada saat UN SMP, kita bareng teman-teman habis pulang UN, kita main Dota. Makanya saya juga agak deg-degan, kok bodoh, bukannya gue belajar pulang. SMP di ini kan kok swasta. Iya, sama kamu. Ya udah. Iya. Oke. Tapi kan dasarnya adalah sebuah pendidikan yang menurut saya penting aja, orang yang tidak punya kapasitas seperti keluarga saya pada saat itu saya rasa disuit, Pak. Saya ngerasa pendidikan saya nggak terlalu segitu pentingnya. Bukan terhadap orientasi penting atau tidak. Iya. Tapi orientasinya kayak, kalau lu nggak bener, lu bisa-bisa nggak sekolah nih, gitu loh. Karena masuk Budi, Dharma itu pada saat itu 6 juta, 7 juta deh kayaknya. Nggak ada uang sama sekali. Dan beruntungnya, itu di gubernur siapa ya? Di wali kota yang sekarang jadi gubernur, siapa namanya bapak itu? Wahidin bukan? Betul, Pak Wahidin Halim itu tahun pertama SMA gratis itu angkatan saya, 2011. Wah, happy sekali itu. Akhirnya dari SMA gratis saya bisa nyicil motor. Karena uangnya nggak ada yang harus disetor. Jadi beli si coki. Beli si coki itu kelas. Iya. Lupa lagi, kelas 2 mungkin, atau kelas 1, mau semester 2. Tapi pada dasarnya, nggak ada yang bilang pendidikan itu nggak penting. Even pun ada, pasti ada tendensi lainnya. Kalau misalnya saya kasih contoh, kenapa Deddy Corbuzier bilang pendidikan itu nggak penting? Karena dari kacamata dia sukses dan berhasil dari sesuatu yang nggak umum. Sedangkan menurut Bapak Deddy Corbuzier, pendidikan itu adalah menyeragamkan. Sedangkan orang-orang menyeragamkan, menyamaratakan. Sedangkan orang-orang di luar sana yang berhasil itu kebanyakan nggak seragam. Gak seragam. Dan yang jadi masalah adalah sistem pendidikan kita tuh rata banget nih. Matematika harus bagus tapi IPS bagus. Geografi bagus tapi fisika harus bagus. Kimia harus bagus tapi seni musik juga harus bagus. Gitu loh. Jadi menurut Bapak Deddy Corbuzier, hal itu konyol hitungannya. Kenapa harus seperti itu? Gitu loh. Makanya kan ada di meme-meme atau di influencer-influencer tertentu yang bilang, jendam. Okay. Iya. Bang, katanya guru kita pintar, tapi guru kita aja cuma belajar atau ngajarin kita 2 mata pelajaran doang, sedangkan kita harus bisa nilainya bagus di semua mata pelajaran. Kalau kayak gitu mah gurunya 1 aja. Ya bener juga sih. Ya tapi kan bukan berarti karena hal kayak gitu kita bilang pendidikan itu nggak penting. Oke. Berarti masih ada aspek-aspek positifnya lah intinya ya? Pasti. Versinya saya mungkin yang merasa pendidikan itu penting kayak, mungkin kalau saya analogin dengan hidup, pendidikan itu se-ekstrim itu. Kita kadang-kadang butuh logik. Se-ekstrim itu kok? Ekstrim itu. Kadang-kadang kita butuh logika di matematika dan fisika yang harus kita tahu dasarnya. Nggak karena diagonal tuh C kuadrat sama dengan A plus B dikurung terus di kuadrat. Nggak. Iya. Tapi kamu tahu nggak C-nya apa? Iya. Tapi kenapa A plus B kuadrat itu jadinya sama dengan C? Betul. Itu di fisika dan di matematika. Beda lagi di kimia ketika sesuatu tuh sudah ada pakemnya.
Kayak dari oksidasi lah, iya, gitu. tapi dari intinya dari bagian-bagian tersebut kita harus ngapalin dulu. Dari situ seperti rumus integral kan atau rumus Udah diferensial. kagak ngerti Ya itu. intinya ada pencopotan elemen, Iya. ada dipotong, ada apa. Tapi dasar-dasarnya adalah ya hidup juga sebanyak itu versinya saya. Kenapa saya bilang pendidikan itu penting? Kayak semuanya kita akan kena sodorin gitu loh. One day kalau kata bapak saya atau orang tua saya bilang, lu kalau dikasih tahu tuh jangan lupaan apa. Ntar orang suruh misalnya dibilang, bapak lu kecelakaan di gang 3, belok ke kiri 2 kali. Bur mati duluan gua, katanya begitu. Ini beneran gue. Ini beneran. Ini beneran. Karena Iya. kayak kita dikasih alasan buat kita ngapal gitu loh. Kita dikasih alasan buat kenapa sih harus ini diapalin atau kenapa sih ini harus dikerjain. Karena versinya saya yang saya dari kecil belajar aritmatika, kekurangan saya tuh menghafal dan membaca. Ya kayak di episode sebelumnya mungkin saya nggak baca buku, ya ini saya baru kebayang. Saya tuh suka dengan angka, karena menurut saya yang lumayan malas pada saat itu, A sampai Z itu menurut saya tuh panjang. A, B, C tuh sampai 26. Angka tuh cuma 10, 0 sampai 9. Betul. Nah, diputer apapun angka tuh cuma 10. Waktu saya kecil, saya bilang, saya pilih angka deh. Gitu. Akhirnya suka matematika dan lain sebagainya, walaupun dilesin macam-macam, tapi obrolannya adalah orientasi penting dan nggak pentingnya tergantung. Oke. Ada orang sekarang juga banyak kan sistem pendidikan, ada Jakarta International School, ada Nanyang Jakarta apa ya? Pantes Koko juara 1 nasional sempoa ya. Kenapa? Udah jago milih angka. Iya karena mungkin suka. Enggak, jokesnya juara 1 nasional. Kenapa emang? Emang beneran? Nggak ngerti. Ya dan next, lanjut ke pertanyaan kedua Ya aja. kalau misalnya juara nasional, kalau misalnya juaranya benar, tapi waktu kecil kan, juara Iya. nasionalnya benar. Tapi Tapi kan bukan nggak juara usah, nasional Koko. nggak usah berkali-kali. Masa kamu nggak tahu? Kan kamu Lah, kagak. yang belajar. Kalau kamu belajar sama yang lebih bodoh ngapain? Kan saya bisa ngajar karena saya nasional. Lah kagak, aku ngejokes. Oh, ternyata beneran. Lah kan intinya kan orang tua kamu percayain ke tempat saya, di tempat mana kamu bayar duduknya lesehan. Kagak tahu sih. Iya kan? Iya. Dan menurut saya pada saat itu nggak murah. Makanya saya sangat appreciate sama orang tua murid yang pernah nitipin anaknya ke tempat saya. Menurut saya, entah saya yang merasa beruntung atau merekanya kesirep sesuatu gitu loh. Oh, ternyata aku juara 1 nasional. Aku baru tahu, sis. Iya. Iya. Tapi secara teknis banyak memang orang bisa main semua tuh banyak. Tapi intinya saya memilih untuk jalur angka. Angka. Waktu Sehingga itu. logika saya lebih jalan dibanding hafalan saya seperti IPS dan lain sebagainya. Oke. Tapi ketika IPS dibilang, oh nggak mau IPS, ya bapak saya ngomong kayak gitu. Nanti lu gua kasih tau gini, lu lupa bla 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 bla. Ya mau nggak mau saya tetap ngapalin dengan kayak gampangannya, ulangannya sekali, dipukulinnya 4 jam. Jam 5 sampai jam 9 cuma ngapal bahasa Indonesia atau sejarah pada saat misalnya SD. Saya nggak bisa itu memang gitu loh. Tapi mau gimana, kita ya kayak hidup nggak ada yang bisa kalian pilih. Ada yang teknik nuklir atau fisika nuklir jadi kerja di IT, ada. Kamu orang pertanian. Udayana main di digital, main di Sosmed. pervideoan, tapi nggak ada yang di cross terus kita bilang aku nggak mau gini enggak. Semua kenyataannya harus dijalanin gitu loh. Oke. Lanjut pertanyaan kedua nih, Kok ya. Hmm. Berarti privilege pinter di sekolah real gak, Kok? Yang aku tahu kan Koko sering juara-juara ya. Buat apa realnya? Real di kehidupan gak gitu? Relate gak sekarang? Contoh. Mungkin orang Dulu yang kan- dulu ngerasa pinter dan juara itu udah lupa di masa-masa itu. Karena ketika kita hanya sekolah dan pintar, kebahagiaan itu tuh punya orang tua kita sebenarnya. Menurut saya ya. Karena orang tua kita berhasil mendidik kita sedemikian rupa untuk mencapai, tanda kutip, kita pernah bikin konten standarnya jadi anak baik. Saya ingatnya saya, ya itu anak baik ya, bagian dari bertanggung jawab terhadap apa yang sudah dibiayai. Jadi bangga gitu orang Jadi tua. bangga ya, orang contohnya. tua. Karena saya juga mau anak saya seperti itu. Makanya saya agak pukulin dikit. Ya Oh, kan gitu. biar sesuai dengan harapan. Iya. Itu versinya saya, tapi nggak untuk dicontoh. Tapi dasarnya adalah ketika dia menjadi hebat, menjadi pintar, menjadi juara, anaknya memang happy. Tapi versinya saya yang dulu saya juara, atau kamu pun pernah juara, atau teman-teman di luar sana, happy-nya masih nyisa nggak sih? Masih ingat nggak sih? Dibanding pencapaian kalian bisa punya pacar, kalian bisa beli sesuatu untuk orang tua kalian, itu yang lebih real kayak, oh ini gue nih. Itu dulu tuh karena orang tua gue bisa begitu.
Tapi ketika pencapaian dalam hidup, ketika kalian sudah mulai dewasa, ngerti itu duit, gimana cara nyarinya sesusah itu, kalian bisa beliin makanan malam untuk orang tua kalian, kalian bisa beliin kado sekecil apapun, itu happy-nya beda sama happy-nya juara. Jadi menurut saya, dibilang relate atau enggak, kayaknya sih saya nggak relate. Semua pencapaian saya, kalau nggak ada orang tua saya yang seperti Mike Tyson, Iya. atau seperti, apa namanya, yang menurut saya obsesi dari orang tua yang lumayan besar, saya nggak jadi kayak gitu. Oh. Berarti ya udah, kalau juara ya juara aja dulu. Juara aja dulu. Tapi kan pembuktian hidup kan ketika, intinya sebelum umur berapa ya, 17 atau 21, kalian kan bertanggung jawab penuh terhadap fasilitas atau uang Udah yang diberikan. udah dikasih. Mau nggak mau kalian selesain. Setelah itu orang tua kalian hanya bisa menunggu, memberikan arahan, memastikan anaknya tidak keluar di jalan yang sangat amat salah, tidak narkoba dan segala macam, ya udah. Itu fungsinya orang tua selanjutnya. Dan kalian ketika di pencapaian di atas umur 21, it's a different thing, it's a different case. Oke. Masuk ke pertanyaan berikutnya kau. Jadi kejawab nggak? Enggak ya kayaknya ya. Gak kejawab sih. Nggak kejawab, tapi dasarnya ya udah. Tapi intinya ya keren-kerenan lah kalau zaman dulu ya. Ya mungkin bisa ya sebenarnya itu happy dipakai orang tua lah intinya. Happy orang tua Happy intinya orang ya. tua. Karena saya mau juga sebenarnya anak saya kayak gitu. Atau orang tua lainnya tuh ya pasti kan ada ya, maksudnya di sinetron atau main gimmick. Lu mah nggak kayak si Budi no. Juara satu apa Juara itu? satu. Sholat di masjid, pulang belajar, Iya. lu sholat aja di rumah malas bener, baru ikro 1 misalnya. Ya Ikro ceritanya 1, iya. ada obrolan orang tua yang membandingkan anaknya ketika orang tuanya tuh sedang bersedih. Berarti kan harapan orang tua adalah biar anaknya tuh unggul. Oke, berarti itu jawabannya ya. Ya. Masuk ke pertanyaan berikutnya kau. Hmm. Seperti yang sudah dikatakan sebelum-sebelumnya nih. Kau kuliah di universitas masa depan. Gini, universitas itu kalau fakultasnya banyak. Saya kasih Oke. tahu ya. Ini namanya apa? Universitas itu saya lupa standarnya ada berapa fakultas. Ini Oke. namanya STMIK. STMIK masa Sekolah depan. Tinggi Menengah Informatika Oke. masa depan. STMIK masa depan. STMIK masa depan. Kalau waktu itu kok bisa ngulang waktu Hmm. dengan kondisi sekarang, kok bakal lanjut di sana atau Kondisi Nggak sekarang tuh kuliah, dengan apa? apa udah cukup semua cukup kok Oh, bakal maksudnya kuliah nggak waktu itu? ekonominya tuh baik. Ekonomi baik. Gini ya, ketika di momen itu kan kita di bawah umur 21. Keputusan itu bukan di kita sepenuhnya. Keputusan itu ada di orang tua. Orang tua tuh sebenarnya juga mempersilahkan pada saat itu, pada saat zaman saya, terserah lu mau kuliah di mana. Tapi yang jadi masalah, saya anak tunggal, kehidupan saya biasa-biasa aja, saya hidup dari ngajar, omsetnya orang tua juga tidak bagus-bagus amat, karena bapak saya agak aneh jualannya. Jadi orang jualan apa udah 75.000, bapak saya 12.500. Barangnya sama, menangnya jujur. Iya, Kayaknya- bener. iya, karma baiknya kayaknya kenanya di saya. Tapi kan saya juga nggak bisa ngomong bahwa bapak saya tuh dodol ketika jualan gitu loh. Selalu bilang, nih bapak coba bapak beli 75.000 di sana, bapak bawa ke saya, nih ini barang saya samain. Emang sama gitu loh. Tapi bedanya adalah nggak ngerti deh entah bapak gue salah dagang atau pacunya salah gitu. Tapi dasarnya adalah ya gitu, maksudnya nggak make sense aja lah. Iya. Tapi pertanyaannya Kalau kok bisa mengulang. mengulang. Oke, gini, pada saat itu kan sebenarnya itu dari orang tua. Kalau orang tua membolehkan, orang tua membolehkan. Saya ikut undangan Universitas Indonesia, dapat sastra Inggris karena English debatingnya punya apa ya? Juara juga dulu Punya prestasi bahasa halusnya. prestasi. Oke. Gitu. Ada prestasi di English debate, tapi semua orang tuh mimpi saya tuh sastra Inggris atau fakultas hukum sebenarnya. Boy yang sekarang tuh berharap banget jadi fakultas hukum. Saya demen banget berantem sama orang, tapi verbal ya. Adu pikiran apa, fakultas hukum tuh gila banget. Buat kalian yang udah ada di fakultas hukum UI tuh, waduh itu mimpinya jutaan orang sih buat ke sana. Buat saya mimpi saya di sana kayaknya. Sebenarnya Sebenarnya. kalau bisa diulang. Bisa diulang dan saya rasa orang tua saya support. Tapi statement yang saya nggak lupa adalah, Boy kamu anak satu-satunya. Toko ini dan kita bertiga itu hidup dari kamu ngajar. Kalau kamu lepas ke sana, it's okay. Tapi yang pertama yang harus kamu tahu adalah kamu harus cari alternatif income dulu dari mana. Yang kedua, orang tua kamu tidak bisa membiayai kamu sepenuhnya atau sebagian kecil pun kita belum tentu bisa. Karena pasti orang tua akan hidup dari toko yang menurut dia cukup buat makan. Menurut kamu bisa hidup di sana, it's okay. Tapi kamu pertimbangin lagi, kira-kira bisa nggak?
Anggaplah 1 dan 2 beres, mungkin ya karena orang tua saya juga. Analoginya adalah, papa tuh mati ketika kamu kuliah. Mama siapa yang ngurusin? Saya cuma hidup bertiga, saudara pun jauh. Buat yang kalian merasa saudara kandung dari orang tua saya, punya mama atau papa, mohon maaf itu dulu kayaknya. Sekarang ketika saya susah dan tanda kutip ditinggalkan untuk menjadi miskin kali ya, ya kita sudah nggak punya saudara dasarnya. Malah orang tua murid kayak Michael punya orang tua murid, atau orang tua murid yang lain, saya anggap ya sebagai saudara. Karena saya dibawa, agak melebar dikit karena saya dibawa untuk ya jalan-jalan apa ya sama orang tua murid saya. Orang tuanya Michael tuh kalau ke saya pada saat itu masih suka bawain baju ketika Imlek, bawain jeruk 1 krat, padahal yang makan cuma bertiga. Jadi kalau ditanya keluarga saya kapan makan jeruk itu ketika Imlek. Emang iya. Iya, karena 1 krat itu ya kita satu disimpenin. Nggak bisa habis tuh kok ya. Nggak bisa habis, tapi momen of truth ya itu gitu loh. Ada momen di mana kita hidup ada dasarnya. Pertanyaan terakhir tuh nggak bisa saya jawab. Ketika orang papa meninggal, ketika kamu kuliah, mama tuh nggak mungkin kamu ajak ke kosan buat tinggal bareng kamu. Mungkin ya. Nggak mungkin. Terserah kamu, pilihan kamu gimana. Ya udah, saya menetapkan untuk ya udah, gue di Tangerang deh. Tapi nggak beres sampai situ. Biaya lanjutan tuh tetap nggak ada. Nggak ada tuh. Nggak ada. Karena hidup hari ini untuk esok, hidup esok untuk lusa, hidup lusa untuk besoknya. Masih banyak orang seperti itu, banyak. Tapi bukan itu obrolan sekarang tuh. Tapi obrolan sekarang tuh segitu luar biasanya orang-orang di luar sana tuh berjuang untuk hidupnya. Sesimpel itu obrolan yang saya omongin sekarang. Bapak hobinya apa? Belajar, sekolah. Karena sepatah hati itu dia nggak bisa sekolah. Tapi dengan motivasi itu saya nggak dapet lagi. Bullshit lah anjing gitu. Ada momen of truth itu. Iya. Jadi bilang ya udah gue berusaha untuk belajar karena even saya les di Kings, ya terus saya tetap bolos main warnet gitu loh. Walaupun udah miskin goblok ya itu saya. Pilihan ke STEMIC masa depan itu pilihan orang tua saya. Tapi naik Harley ke masa depan itu cuma saya.